Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwati fillah, alhamdulillah. Mari sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di sore hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tengah-tengah majelis zikir, majelis ilmu Taman Surga. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu, majelis zikir Taman Surga ini kita dasari semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menepati apa yang menjadi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak pada hari kiamat apa yang kita kerjakan di sore hari ini bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Amin. Baik, untuk sore hari ini akan kita kaji dengan tema induk dari segala dosa. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan ini berdasarkan analisa beliau dari terjadinya dosa yang pertama kali. Jadi beliau mengatakan usulul khotoya kullaha salasatun. Jadi pokok asal induk dari perbuatan dosa kullaha salasatun, semuanya adalah ada tiga. Yang pertama al-kibru wa huwa alladhi sara iblisu ila ma asarahu. Jadi al-kibru ini yang menimpa iblis. Kemudian yang kedua al-hirsu wa huwa alladhi akhraja adama minal jannah. Kemudian yang ketiga wal hasadu wa huwa alladhi jara ibnu adama ala akhihi. Jadi kita kaji. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau tadi menjelaskan bahwa pokok dari semua perbuatan dosa itu adalah ada tiga. Ini berdasarkan terjadinya dosa yang pertama kali. Jadi dosa yang pertama kali yang menimpa manusia dan terjadinya dosa itu kan tiga. Yang pertama yaitu dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam. Dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dari surga itu karena jebakan iblis. Dan itu berawal dari sejak pertama kali iblis ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam tapi menolak, maka dia bersumpah akan memusuhi Adam dan keturunannya. Kemudian dosa yang ketiga yang pertama kali terjadi yaitu dosanya putranya Nabi Adam, yaitu pembunuhan. Coba kita buka dulu berkaitan dengan dosa ini surah Al-An'am, An-Nahl ayat 25. Jadi liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamati wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm
ala ma sa'a ma yazirun. Liyahmilu, jadi mereka nanti orang-orang kafirnya itu akan memikul auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Mereka kelak pada hari kiamat akan memikul dosa mereka secara sempurna. Wa min auzaril ladina yudilunahum bighairi ilm, dan juga dipikulkan kepada mereka dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan padahal mereka tidak menyadarinya. Ala sa'a ma yazirun, maka amat jeleklah apa yang mereka pikul. Dari 3 dosa yang tadi sudah disebutkan, kita langsung ke 3 dulu ya. Yaitu al-hasad, yaitu yang menimpa Qabil dan Habil ya. Coba kita buka nggih surah Al-Maidah, dicek ayat 25 itu ya. Watlu alaihim naba abna adam bil haqq id qaraba qurbanan fatukubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulana. Ya, 27. Watlu alaihim naba abna adam bil haqq id qarraba qurbanan fatukubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'tulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Watslu alaihim, bacakan kepada mereka naba'abnai adama, yaitu berita kisah tentang putra Adam bilhaq, dengan yang sebenarnya. Id qaraba qurbanan, ingatlah ketika mereka berdua, yaitu Qabil dan Habil. Id qaraba qurbanan fatukubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, maka dari kurban itu diterima dari salah satunya, yaitu, coba salah satu bisa dibaca artinya ya. Watslu alaihim naba'abna adama bil haqq id qaraba qurbanan fatukubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala laqtulana qala innama yataqabbalu minal muttaqin. Coba yang sudah ketemu surah Al-Maidah ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Mereka berkorban, salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya, jadi pembunuhan dosa pertama yang terjadi dari putra Adam, anak-anak Adam, yaitu dosa pembunuhan. Yang ini berangkat dari sifat hasad. Jadi saat itu karena jumlah manusia belum banyak, syariat pernikahannya berbeda dengan hari ini. Jadi saat itu ya kakak dapat adik ini ya. Lah kebetulan yang saat itu jatahnya siapa? Habil lebih cantik. Maka Qabil tidak terima karena hasad, ingin yang mendapatkan istri yang lebih cantik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi untuk menyelesaikan dari perselisihan itu, yaitu keduanya disuruh untuk berkurban. Jadi sering kita sampaikan ya bahwa syariat kurban itu sudah ada sejak Nabi Adam, tetapi berbeda. Jadi kalau kita umatnya Rasulullah SAW itu kan udhiyah. Jadi kalau kurban itu tidak mesti binatang ternak,
Dan apa yang dikurbankan saat itu kalau diterima ya hilang, kalau tidak diterima tidak hilang. Sedangkan udhiyah, ketika kita menyembelih udhiyah di hari Idul Adha, itu kan tidak hilang dan kembali kepada kita manusia. Maka ketika kurbannya Habil ini diterima, kemudian Qabil tidak diterima, justru itu tidak menyelesaikan masalah, malah ingin membunuh siapa? Habil. Maka betul-betul dibunuh. Maka dosa pembunuhan ini menjadi dosa jariyahnya Qabil. Jadi setiap kali ada pembunuhan, maka Qabil ini mendapat apa? Ya, tambahan dosa. Tapi maaf, coba kita buka dulu ya surah Fatir. Coba dicari. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang itu tidak bisa memikul dosa orang lain. Maaf, kan ada sebagian dari kaum muslimin itu tidak meyakini akan adanya dosa jariyah ini. Kalau amal jariyah atau pahala jariyah itu diterima ya. Coba kita buka surah Fatir ayat 18 ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun illa himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba innama tudri'ul ladina yahshauna rabbahum bil ghaibi wa aqamus sholata wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallaahil masir. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang yang berdosa tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Jadi seandainya nanti dipanggil keluarganya yang paling mencintai pun, paling dekat, untuk memikul dosa itu tentu tidak bisa. Maka di antara dua ayat ini, bahkan nanti juga ada ayat yang lain ya, kan secara sepintas seperti berlawanan ya, kontradiksi. Kalau di surah An-Nahl 25 tadi, yaitu apa? Liyahmilu asqalahum, mereka nanti akan memikul dosa mereka dan dosa-dosa orang lain yang disesatkan. Kemudian surah Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain. Padahal di dalam surah An-Nisa ya, coba dicek 80-an, ini satu kaidah dasar ya. Jadi afala yatadabbarunal qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. 80-an dicek. Jadi afala yatadabbarunal qur'ana, apakah mereka menyangka, apakah mereka tidak mentadabur, tidak mengkaji, tidak meneliti? Afala yatadabbarunal qur'ana walau kana min indi ghairillah, sekiranya Al-Qur'an ini datang bukan dari sisi Allah, lawajadu, niscaya mereka akan mendapatkan, niscaya mereka akan menemukan, niscaya mereka akan menjumpai di dalamnya, di dalam Al-Qur'an, ikhtilafan katsira, pertentangan yang sangat banyak. Ayat berapa itu? 82. Jadi ayat ini menjadi jaminan bahwa di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kontradiksi. Ini jaminan. Karena Allah sudah tegaskan, walau kana min indi ghairillah, sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, lawajadu, niscaya pasti mereka akan mendapatkan di dalamnya ikhtilafan katsira, pertentangan, perselisihan, kontradiksi yang banyak.
Kan dulu pernah terjadi nggih, sebelum, kalau sekarang kan banyak yang menguasai seperti Donditan itu ya, dan ustadz-ustadz yang mantan dari kafir masuk Islam. Dulu di Madura itu ada seorang kiai namanya Bahaudin Mudhari. Beliau kiai dari Muhammadiyah, saat itu hafal Quran plus hafal Injil dalam berbagai versi bahasa. Maka saat itu berdialog, kalau ada yang pernah membaca itu dalam buku Dialog Ketuhanan Yesus itu ya. Jadi sekitar 9 hari terjadi perdebatan. Akhirnya pendeta itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, konsultasi namanya diganti, di tengahnya ditambah Muslim, jadi tidak dirubah, cuman tengahnya ditambah Muslim, Antonius Muslim Widuri ya. Jadi saat dialog, hebatnya Kiai Haji Bahaudin Mudhari ini kan tidak pernah menggunakan ayat Al-Quran ya. Karena beliau hafal, apa yang disampaikan oleh pendeta tadi selalu dikonter, dibantah dengan ayat-ayat yang ada di Injil. Akhirnya sampai kesimpulan dalam Injil itu banyak kontradiksi. Dan itu akhirnya diakui oleh pendeta tadi, Antonius Widuri. Tapi hal itu menjadi semangat pendeta ini, ingin memukul balik juga, ingin membuktikan bukan hanya di Injil, tetapi di Quran pun pasti akan ada perselisihan. Maka dipersilahkan, maka pulang belajar Al-Quran, tapi belajarnya kan cuma terjemahan, tidak memahami dari bahasa Arabnya. Dan ternyata semalam itu ketemu menurut dia. Akhirnya di perdebatan atau diskusi yang berikutnya dia menyatakan bahwa di dalam Al-Quran pun juga terdapat banyak pertentangan. Kiai Haji Bahaudin Mudhari kan kaget nih. Loh, beliau hafal Quran, aku hafal Quran sudah puluhan tahun, itu tidak mendapatkan ada pertentangan, kontradiksi di dalam Al-Quran. Anda yang belajar baru 1 malam sudah menemukan, berarti Anda hebat sekali. Coba sampaikan. Maka yang dipakai dia adalah ayat-ayat tentang penciptaan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang penciptaan manusia itu dengan ayat istilah-istilah yang berbeda ya. Jadi mintin, min turab ya, min solsol, min fakhor, min hamain ya. Minimal ada 5 ya. Jadi mintin, min turab, solsol, fakhor, hamain. Maka dari 5 ini mana yang benar? Turabkah, tinkah, solsolkah, fakhorkah, atau hamain? Kalau jenengan yang ditanya sing bener pun ini ya, karena imannya kan kita kan iman mujmal nggih. Pokoknya Al-Quran bener, meskipun tidak paham ya bener kabeh ya, selamatnya neng kono ya. Jadi selamatnya no, pokoknya bener kabeh. Maka beliau jelaskan ya. Jadi yang disebut pendeta tadi sebenarnya apa? Proses penyusunan materi dasar penyusun makhluk hidup. Jadi beliau jelaskan dari istilah-istilah yang ada di dalam ayat tadi secara rumus kimianya ya. Jadi semuanya bersenyawa menjadi asam amino ya. Akhirnya apa? Itulah yang disebut protein. Jadi yang disebut 5 tadi itu bukan berdiri sendiri, tetapi bersenyawa menjadi protein. Dan itulah materi penyusun dasar makhluk hidup. Makanya kaget nih. Ternyata apa? Al-Quran sangat ilmiah. Lah bagi kita yang awam, tadi kita sudah sampaikan satu kaidah nih, yaitu surah An-Nisa tadi, yang nanti secara sepintas di dalam Al-Quran kadang kontradiksi, itu tidak akan pernah kontradiksi. Karena apa? Konteksnya berbeda. Termasuk ini ya. Jadi surah Fatir ayat 18 tadi, wala taziru waziratu wizra ukhra, itu maksudnya apa? Jadi seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain. Misalnya si A
punya dosa, si B punya dosa, dosanya si B dipikulkan si A, B napa gugur, dosanya gugur, dia tidak menanggung dosa, selamat. Lah kalau itu nggak bisa. Sedangkan di surah tadi An-Nahl dan nanti juga surah Al-Ankabut itu ya, yaitu apa? Dosa ini adalah dosa jariyah. Jadi A berbuat dosa, kemudian B ini ngikuti A, maka B dilimpahi dosanya si A ini mendapat limpahan dosa dari si B, tetapi B tetap berdosa. Kalau yang pertama tadi tidak, kalau dipikulkan tuh dosanya B dipikul si A, B selamat, bukan seperti itu. Coba kita buka nggih surah Al-Ankabut juga berkaitan dengan ayat 12 nih. Jadi waqala alladziina kafaru lil ladziina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khotayakum wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai innahum lakadzibun. Ayat 12. Jadi waqala alladziina kafaru lil ladziina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khotayakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai innahum lakadzibun. Dan berkata orang-orang kafir lilladina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah kami, wal nahmil khotoyakum, nanti akan kami pikul dosa kalian, wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai, padahal mereka tidak akan mampu memikul dosa mereka sendiri. Innahum lakadzibun, dan mereka benar-benar pendusta. Terus 13-nya nggih. Wala yahmiluna asqalahum wa asqalam ma asqalihim. Dan kelak mereka benar-benar akan memikul dosa mereka, wa asqalam ma asqalihim, ditambah dosa dari dosa yang lain. Wala yus'aluna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Coba yang 13 jenengan baca artinya. Yang 13 nggih. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka adakan. Nah, jadi surah An-Nahl 25 tadi dan surah Al-Ankabut 12-13 ini berkaitan apa? Dosa jariyah. Maka kembali nggih dari perkataan dari siapa tadi? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pokok atau induk dari perbuatan dosa itu ada 3. Yang pertama, sombong, termasuk kesirikan. Coba kita buka surah Fatir nggih. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. 35 nggih, surah surah Shafat nggih, As-Shafat. As-Shafat surah ke-37 nggih, ayatnya 35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Sesungguhnya mereka dulu ketika di dunia, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Sampai dosa syirik sekalipun itu awalnya dari apa? Kesombongan. Dan kita sudah sangat hafal dengan kisahnya Nabi Adam nggih. Jadi yang pertama sombong, kemudian yang kedua al-khirisu tadi nggih. Coba kita buka surah Toha 120 nggih. Surah Toha. Jadi fawaswasa ilaihi syaiton. Toha 120 ya.
Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Surah Toha ya. Jadi yang memberi nama sajaratul khuldi, pohon khuldi, itu siapa? Setan di sini pengertiannya siapa? Iblis ya. Jadi fawaswasa, iblis itu memberikan waswas kepadanya, kepada Adam. Fawaswasa ilaihi syaiton, jadi syaiton memberikan waswas kepada Adam. Qala, dengan mengatakan ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu pada pohon kekekalan, wal mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Coba kita buka surah ini ya. Surah, jadi qul a'udzu birabbil falaq, surah Falaq, Al-Falaq dan Anas. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang-orang yang hasad atau paranormal itu cukup dengan satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup rob saja nggih. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafassati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Cukup satu rob saja. Sedangkan untuk waswas itu Allah sampai 3. Qul a'udzu birabbinas, rob, malikinas, malik, ilahinas, ilah. Untuk menghadapi siapa? Was-was ini, karena was-was itu lebih sulit, lebih berat dari apa? Orang yang hasad. Was-was ini kan apa? Was-was. Napa? Nah, ya bahasa mudahnya. Jadi kan fawaswasa ilahi syaiton. Sebentar nih, tentang setan dulu. Jadi setan ini kan sebenarnya sifat nih. Sifat, yaitu sifat pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat ini bisa menempel pada manusia, bisa menempel pada jin. Jadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Demikianlah setiap nabi kami jadikan untuk mereka musuh. Siapa? Sayatinal insi, setan-setan dari manusia, wal jinni, dan setan-setan dari jin. Ini berarti sifat, sifat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala seringkali juga menggunakan istilah syaiton ini untuk identitas. Siapa? Iblis. Termasuk tadi nggih surah Toha tadi, fawaswasa ilahi syaiton. Jadi syaiton yang dimaksud di sini adalah iblis. Was-wasnya apa? Ya was-wasnya tadi kan 2. Jadi ini logis kan? Jadi was-wasnya adalah hal aduluka ala sajaratil khuldi. Jadi kan mengapa kamu dilarang untuk makan buah khuldi? Karena kalau kamu makan buah khuldi itu apa? Kamu tidak kekal. Buah khuldi itu buah kekekalan. Dan akan ditunjukkan dengan kerajaan yang tidak akan binasa, juga kekal juga. Nah ini kan jadi was-was antara iya dan tidak. Kalau bahasa Jawa ini apa? Ya kalau Kartosuro itu engko gek, atau kalau di sini apa? Gek. Gek ini bahasa Indonesia ini apa? Jangan-jangan itu bahasa Jawa ini ojo-ojo. Jadi mau buka usaha, engko gek rasido gitu ya. Jangan-jangan juga ya. Ojo-ojo nggih. Ya sengkogek itu ya. Jadi kan ada nggih orang yang mau pergi engkogek ya dan sebagainya. Maka nanti di pembahasan ketiga nih. Jadi yang pertama al-kibru, yang kedua apa? Al-khirsu ini nggih, yaitu napa? Rakus. Dan kalau kita flashback nih, dosa yang dilakukan umat sebelumnya umat Rasulullah, nabi-nabi sebelum Rasulullah, itu kan dari rakus ini. Nabi Lot LGBT rakus juga kan? Rakus apa itu?
Ya nafsu kan. Kemudian ada yang mencuri timbangan atau mencuri apa? Ukuran. Jadi saya dulu pernah nih ketika disuruh belanja, saya dulu kan pernah di bengkelas nih. Jadi belum pengalaman, suruh kulaan besi. Ukuran berapa? 10. Sampai di bengkel, saya diseneni, "Iki ora 10 iki balekke." Gitu. Akhirnya saya kembalikan ke toko. Nah, saat itu saya bilang ke pemilik tokonya, "Lagi kok tetap 10 ini bukan 10." Lah kowe mau nembungi piye? 10 enek loro. 10 kuru, 10 lemu. Kalau 10 kuru niku pinten? Nggak sampai 10, intinya nggak sampai 10. Yang 10 lemu itu pun sebenarnya juga nggak sampai 10, cuman mendekati. Jadi berkaitan apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dari umat-umat sebelum umatnya Rasulullah, nyuri timbangan, LGBT dan dosa-dosa lain, ini berawal dari apa? Rakhus. Kemudian yang ketiga, hasad. Nah, ini secara khusus akan kita kaji ya. Jadi berkaitan dengan hasad ini, seseorang tidak akan bisa selamat nih. Jadi bagaimana kita mengelola hasad ini nih. Sebentar. Jadi berkaitan dengan hasad, jadi tidak ada manusia yang akan selamat nih dari sifat hasad ini. Ini penjelasan dari Abu Nuaim dalam kitab Subulus Salam. Kullu bni adama hasudun wala yaduru hasadan hasaduhu malam yatakallam bilisanihi au ya'mal. Jadi setiap anak Adam itu pasti akan apa? Tidak selamat dari sifat iri ini. Contoh ya. Jadi ketika tetangga bikin rumah yang lebih bagus, terus rumah kita jelek, ini pengen mboten? Di dalam hati pengen mboten? Pengen ya. Ketika tetangganya, temennya lah, misalnya gini, maaf. Jadi temennya cuma lulusan SD, jenengan terkenal ketika sekolah pinter, ranking terus, ya. Ternyata sing lulusan SD ini akhirnya sukses, istrinya lebih cantik. Terus ketika jenengan istrinya kalah cantik, Mary mboten? Mboten ya? Alhamdulillah. Berarti pernyataan beliau ini salah. Maka tadi ya. Jadi hasad yang di dalam hati ya. Jadi setiap anak Adam ini pasti memiliki sifat hasad ini. Tetapi hasad itu tidak akan membahayakan selama apa? Tidak diucapkan, cuman disimpan di dalam hati atau diwujudkan dengan perbuatan. Nah, itu yang jadi masalah. Lah hasadnya siapa tadi? Qabil itu kan diwujudkan dua malahan. Yaitu apa? Ya membunuh tadi kan, dikatakan kemudian diwujudkan. Inilah tulanak, saya akan bunuh kamu. Kemudian dalam yang lain dikatakan salasun layaslamu minhunna ahadun. Jadi seseorang itu tidak akan pernah selamat dari 3 hal. Berarti kena. Yang pertama tiaroh, yang kedua wadun don, yang ketiga wal hasad. Jadi seseorang itu pasti akan terkena ini, tidak akan selamat. Yang pertama napa? Tiaroh. Napa tiaroh? Merasa sial, kan itu dari kata-kata toyrun, yang awalnya merasa sial dengan isyarat binatang.
Maka nanti Rasulullah memberikan solusi. Ini memang marfu nggih, perkataan marfu kepada Rasulullah SAW. Jadi misalnya nggih, di luar sana kan ada ketika mau berangkat kerja di tengah jalan enek ulo liwat. Itu dianggap apa? Isyarat kesialan. Atau kalau yang sering terjadi ketika ada burung perenjak. Saniki manuk perenjak tesih mboten? Pun jarang ya. Karena di napa? Dicekeli ini ya. Lah ketika misalnya dia memelihara, atau kalau memelihara kan jelas di rumah ya. Jadi ada burung perenjak di depan rumah berkicau terus menerus, dianggap napa? Akan datang tamu. Ketiban cecak, isyaratnya napa? Sial ya. Jadi yang pertama tiaroh, yang kedua was-was tadi, perasaan nggih. Perasaan yang napa? Negatif nggih. Kemudian yang ketiga hasad. Kemudian ada yang bertanya, kila fama mahruju minha ya Rasulullah, lantas bagaimana solusinya, jalan keluarnya kalau tiga itu menimpa nggih. Ida tatoyarta fala tarji. Kalau kamu merasa tiaroh tadi, merasa sial, jangan mundur, bablas. Jadi misalnya di jalan ketemu napa? Ulo. Mulih napa bablas? Pateni. Lah kalau malam, Pak, saya pernah nggih hujan dari daerah Sukodono. Lah jembatan itu ya soalnya awalnya saya nggak tahu, nggak tahu nggih. Ya lewat situ biasa nggih. Lah akhirnya diberitahu nggih. Akhirnya juga pengaruh juga nggih. Jadi infonya di jembatan kecil itu sering ada wanita cantik ganggu sing wong lewat. Nah setelah itu kalau di situ ya ada perasaan. Tapi kan ya tentu masuk kita napa? Justru malah ngetok oh ayumu kaya ngopo gitu ya. Malah nggak pernah. Rawani ya, Pak. Ternyata satu saat itu hujan, saya nggak sempat ngindar nih, tapi bukan wanita cantik, ular cantik. Jadi ular niku tidurnya bukan napa membujur gini, melintang. Ya besar juga. Jenengan misalnya malam Pak, jam 10 malam, jenengan pateni napa pripun? Ya sudah, karena nggak sempat apa menghindar ya blindes. Contoh lagi misalnya, maaf kalau keyakinan orang Jawa, maaf nggih, itu nabrak wong kali nabrak kucing niku dinabrak napa? Nabrak kucing nggih. Baleni kadang nabrak wong malah napa? Nah, kemarin tetangga juga gitu nggih. Tabrak lari di batas kota Sragen itu meninggal tetangga nggih. Jadi nabrak wong kaya Sraudi, nabrak kucing baleni dicikuk terus dinapa? Nah, saya pernah malam Jumat jam 10 malam juga, hujan juga, kucing itu keluar dari makam dan saya nggak sempat menghindar. Wah, nyerempet itu ya. Coba kalau yang keyakinan tadi balik dicikuk dia. Kalau saya ya bismillah la haula wala quwata illa billah, mbuh kucingnya mati napa ndak, akhirnya saya napa lanjut gitu ya. Jadi apa, kalau merasa tiaroh ini solusinya apa? Lanjut. Kalau ada was-was, ada don tadi, solusinya apa? Jangan benarkan. Maka sering ya, kalau saya memberikan nasihat kepada orang-orang yang terkena was-was ini, dilawan, dikonter dengan bahasa sebaliknya. Meskipun tidak diucapkan. Jadi dalam hati lah. Misalnya sakit kok ndak mari-mari, dilawan. Bismillah, sembuh. Jadi dilawan sebaliknya. Kemudian yang ketiga tadi, yaitu apa? Hasad. Maka apa? Solusinya, ketika kamu tertimpa ada rasa hasad ini, jika kamu merasa iri, jangan sampai diteruskan dalam bentuk napa? Perkataan atau perbuatan. Cukup napa? Ya, maka ini mengelola hasad. Karena memang ndak apa? Semua tidak akan selamat.
terkena 3 sifat tadi, tetapi oleh Rasulullah SAW diberikan apa? Solusi. Jadi kalau pertama tadi tiaroh, lanjut. Kalau don atau prasangka, was-was, jangan benarkan. Sedangkan ketika hasad, cukup simpan di dalam hati. Sebab kalau sudah diucapkan jadi masalah, dan itu bisa menjadi dosa. Ya. Misalnya kan kalau orang hasad itu kan cenderung apa? Sudut pandangnya mesti negatif. Ya. Kalau tetangga punya beli mobil, kalau orang hasad beriman. Alah dite paling napa? Paling sing utang, bank, paling bareto, warisan, paling. Jadi paling niku napa? Dalam ungkapan negatif thinking. Kemudian yang ketiga tadi, jangan dilanjutkan dengan perbuatan. Nah, sebagai contoh ya, jadi sering terjadi kalau orang Jawa mengatakan sopo mele nggendong lali. Itu maksudnya apa? Mele niku mering ya. Sopo mele nggendong lali. Maksudnya kalau orang sudah terkena penyakit hasad, iri dan diwujudkan dengan perkataan dan perbuatan tadi, cenderung apa? Dia tidak mengukur kemampuannya. Akhirnya yang terjadi ya kalau mesti perbuatan dosa. Ya contoh pernah kejadian ya. Jadi seorang anak SMP ya SMA lah, nembung ibunya suruh berikan, saat itu nyebut merek nih, Vario. Ya. Sedulure iri, hasad. Hasad itu kan bertingkat-tingkat. Tingkat terendah ya tadi disimpan dalam hati itu ya, nggak senang. Yang lebih parah lagi, berusaha menghilangkan nikmat itu dari menghalangi atau menghilangkan nikmat yang akan diterima oleh orang lain. Kalau yang pertama tadi baru nggak seneng. Nah ini diwujudkan, ya. Kemudian karena dia nggak suka kalau ponakannya naik sepeda motor baru, ibunya kan bilang duitnya belum cukup ini ya. Nggih ditambahi sapi Bu, didol sapine. Di sapi mosok napa? Nggo anak iman. Akhirnya betul ya wis sesuk didol. Maka malam itu saudaranya karena hasad tadi nggih ambil racun. Sapine di racun. Lah ketika pas ngeracuni sapi, konangan racune jek turah sithik. Akhirnya napa? Ikut minum. Sapinya tidak ketulungan, tapi yang racun itu apa? Tertolong. Jadi ini benar-benar kejadian ya, di daerah Gemolong, tapi sudah cukup lama. Yaitu apa? Ketika hasad diwujudkan dengan apa? Perkataan dan perbuatan. Jadi ikhwati fillah, 3 ini induk dari perbuatan, semua perbuatan dosa, induknya 3 ini. Yang pertama tadi apa? Sombong. Yang kedua, rakus, tamak. Yang ketiga, yaitu apa? Hasad. Jadi mari kita betul-betul menjaga diri ya, dari tiga sifat ini atau 3 induk yang akan menyebabkan semua apa? Timbulnya perbuatan dosa. Ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan induk dari semua perbuatan dosa. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.